Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Jadi duaan. Ikutin kan suruh ibu kosan, Kak. Oh, disuruh ibu kosan, nggak apa-apa. Nah, pernah diundang sama ini nggak? Itu siapa lu? Om Binjai. Oh belum. Sini Mai, sini duduk. Sekarang ini ada komunikasi nggak dari itu? Enggak ada. Dari siapa namanya? Enggak. Ibunya Mega. Mamahnya Mega. Oh, nggak ada. Enggak ada. Kamu dapat job nggak minggu ini? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Nganggur. Iya. Jadi nggak ada yang manggil nyanyi. Enggak ada. Waduh, sepi sekarang tuh. Ya, jadi pada takutan, Kak. Takut kenapa? Ya takut enggak tamu juga waktu malam ada yang ngajakin cuman nggak mau, takut kayak gitu. Takut kenapa? Nggak tahu sebanyak itu. Bapak dan nggak enak itu kan omongan mamanya si Mega Ya, Mak. juga beda kan. Yang sebenarnya gimana? Bener anak itu nggak main, Apa nggak main apa? nggak main ke cowok, nggak. Ya kalau ke cowok mah ya dia suka main ke cowok, Pak. Cuman kalau lagi sama aku mah enggak. Artinya main ke cowok dibayar, terus ada lebih duit diambil, nggak ada kan? Enggak ada. Asli nih. Jadi betul-betul nolong. Iya. Tanya aja ini. Dia nolong malahan ibu kota. Ini siapa namanya? Ika. Ika. Jadi bukan polos amat, bukan. Lincah ya? Lincah banget Pak, malah lebih dari kita. Oh, karena badannya kecil. Kamu nggak lincah, badannya gede. Berat ke badan menurut Pak aku. Kamu tuh udah nggak apa-apa tuh udah pro. Bapak udah malu atuh. Nggak usah malu, ya kan? Nggak usah Soalnya malu. takut ketahuan orang tua juga kan. Orang kenapa? Ya takut lah. Kenapa nggak terbuka aja sudah? Kenapa terbuka aja? Itu kan profesi. Kita saling menghargai profesi kita, Iya. ya kan? Jangan dilakuin kalau kita merasa diri kita malu. Orang tua juga sempat nanya. Sebenarnya kan Kita terbuka aja hidup Mega ini. juga pernah Pak dibawa nginep ke rumah mama aku juga pernah. Siapa? Mega. Terus? Pas waktu kabur kedua kalinya pernah dibawa nginep. Kata mama kok niat nolong malah gitu. Kata mama gitu. Iya, bukan profesi kita yang ditekuni, memang apa adanya itu Iya, profesi pada kita, waktu aku dan tahu. itu untuk menghidupi anak-anak Iya, kita. iya. Yang lain yang ngomongin emang kamu ngasih makan, Iya. ya kan? Orang jangan hanya nilai dari penampilan, bukan tipe saya yang begitu, biasa. Malahan ngelihat komenan dari YouTube juga Pak, agak sedikit gak enakan, gak tahu kan. Kok ini orang kenapa bilang itu seenaknya gitu kan? Enggak Ini ngelihat namanya diri. siapa? Nama aku Ika, enggak Kamu ngelihat rumahnya diri. di mana? Aku rumahnya di Maracang, Meracang, malahan punya anak nggak? punya. Suaminya kemana sih? Udah nggak ada aku. Makanya laki-laki itu harus bertanggung jawab. Nih, akibat laki-laki tidak bertanggung jawab, banyak meninggalkan janda dengan anak. Betul Ya kan? betul. Akhirnya harus cari duit sendiri, bener Ya, nggak? betul. Bener nggak? Bener. Nah, kan akhirnya cari duit sendiri, ya kita cari gimana cari duit untuk menghidupi anak-anak. Karena tidak ada yang menjamin. Iya. Bener kan? Benar. Tenang aja sama aku, mau bebas. Malahan aku juga waktu dulu teh emang pernah ditolong sama bapak juga. Ditolong apa? Enggak, waktu bapak aku kan meninggal, bapak aku kan asli Maracang. Bapaknya meninggal, terus? Ya, meninggal. Malahan aku pernah ke kantor bapak yang di daerah Taman Pahlawan yang masuk ke gang ke dalam. Terus ditolongnya apa? Iya, maksudnya dikasih Iya. apa? Dikasih tunjangan, dikasih biaya sama bapak. Oh, kasih tunjangan. Ini kan namanya? Iya. Iya. Nggak kenal kan? Makanya kamu nanti kalau jadi pemimpin, ini rakyat. Iya. Harus diurus. Ini kan Sini, Bu. orang kehilangan suami, ya kan, cerai ninggalin anak. Anaknya harus dikasih makan. Ya kan, kalau negara harus tampil untuk menyelesaikan problem. Iya. Begitu. Dan jangan suka nyakitin wanita. Terus meninggalkan anak tanpa tanggung jawab. Sayang, bapak. Iya, bener, wanita harus diapa? Harus disayang. Jangan Apalagi ditinggalin. udah punya anak, los, apalagi nggak sampai dibiayai, aduh. Disayangin aja, kalau nggak dikasih duit, terima nggak wanita? Ya kalau emang benar-benar sayang dan terus mah nggak jadi masalah, apa kan sedikit-sedikit bisa nyari lah uangnya. Oh,
Sok, Sini. ayo kita beresin. Beresin. Biar tidak ada lagi problem. Hmm. Problem yang pertama kan gimana caranya tetap di rumah atau ada kegiatan lain yang tidak menimbulkan fitnah di lingkungan. Saya mah nggak minta banyak sih Pak. Dari awal juga tolong kalau ada si Pipi datang suruh pulang, minimal telepon ibu. Tanya aja sama anaknya. Sok nanti dulu. Sok Sok belakang, bedanya. Ibu mau ukur sakit unggul, sok WA oge, Mei ayah si Pipi teu, namun ayah kita uwi, namun ayah kita uwi sakit itu Pak tadi nanti Tara sugan, Tara banding tos kamari sebulan teh, itu pun nyari tahu sendiri di tempat tinggal itu, si Pipi sebulan di situ, itu cari tahu sendiri Pak, nggak ada yang ngasih tahu. Banding ku ibu geus kumaha kajeng diomongin jahat segala rupa kayak ngarana indung ke anak, Mei kamu juga ibu kan, kamu iya ada kekurangan, lamun normal tema pribahasa mah rek jadi jelma gitu oke keun bae da normal jadi nyaho jumlah uang merenyaho segala ari ieu pan teu terang naon ku meme di kumaha-kumaha ge ieu mah ukur coba aja ngomong gitu aja kita mah ngadu. ya Sok, ngadu gimana? Sok. Tanya, ini apa? Saksi ada. Ngadu, Pih, kenapa ari kamu kabur terus? Nih lihat aku ijo, mama papa ciwit aku. Terus bilangnya siksa gini, aku. di rumah juga harus ngurusin adik-adik aku, malahan katanya dikasih makan juga cuma di alas. Kata dia. Nggak pernah dikasih di alas tuh. Jadi Kalau ngasih makan itu seitunya. sekasih ibu, ini kamu makan sekarang. Jadi nggak ngambil sendiri, itu namanya di alas. Orang dia sendiri yang ngomong. Ngomongnya gimana? Kan dia nggak bisa ngomong. Tapi kita ngomong Kita mah apa ngomong cuma Ya, cara ngomongnya gimana? Kecil, ngomongnya Mana kecil. kecil, Jadi suaranya kecil suaranya ada, cuman kecil kecil. banget ada, cuma kecil banget Pak. Cuma waktu itu mah pernah ngeliatin ke aku si ininya memarahin. Iya. seandainya nya Makanya aku nongkrong ibu bapak sama ibu sekali apa. ciwit oge banding geus keheung geus jengkel ngaranna indung mah wajar meureun ngadidik mah kan hese. Jadi lamun eta ngomong mah kitu mah enggak masuk akal karena urang oge sebagai kolotna kumaha nya ngomong teh kurang memahami lamun teu benar-benar mata jangan suka ngambil kesimpulan ini ngomong apa. Tapi saya mau ngeliatin pembuktiannya dan ininya Ipi ngadu tuh saking ngeliatin ininya ke saya. Eta oge da ieu oge fungsi gitu mata kan oge tapi bukan berarti ibu tuh KDRT kan meme bilang ke ibu jahat, ibu KDRT segala macem. Kemarin nelpon Bukan saya ngomong, ibu aja ngomong yang tentang apa prostitusi online, bukan saya. Ibu kan bilangnya Mega masuk ke kamar nomor 2. Saya ngasihin nomor ibu ke kamar nomor 2 ke kakak saya. Ibu jadi di situ teleponnya bukan sama saya, bukan sama kakak saya di situ, sama anak-anak kosan. Nih, ini namanya kayak Mega kan? Iya. Mega masuk ke kamar nomor 2. Iya, itu Dalam kamar persepsi kakak saya. ibu, habis itu masuk laki-laki. Kakak saya, Nah, dalam persepsi ibu, yang laki-laki itu adalah tamu. bukan kakak saya. Yang bener nih. Beneran, kalau bisa suruh telepon aja, suruh kesini kakak saya yang Kalau tomboynya. enggak gini aja wah yang ngasih tahu ke ibu siapa biar saya Saya telepon tahu, orangnya udah. suruh datang ke sini. Udah tahu. Jadi itu kan informasi itu Udah tahu. dia Emang teh udah tahu. Sama dia juga udah minta maaf. nolong saya. gitu nya. Iya. Da abi ibu lamun nggak minta tolong sama orang-orang kayak gitu ke siapa lagi soalnya kalian kan selalu nggak ngasih tahu di mana. Kan ibu udah tahu Pipi ada di rumah saya. Iya, Ibu udah tahu dia alamat lagi jalannya. stop. Kenapa Itu nggak tahu, datang itu sendiri stop. aja? Itu tahu karena saya nyelusuri 1 bulan loh. Ini nggak adanya 1 bulan. Iya, So- ada 1 bulan terus ibu nyusul kan ke rumah Nah saya, ke kosan saya. itu bukan meme yang ngasih tahu saya, Iya. nyari tahu sendiri. Kan kontak saya kan udah bilang, Bu kontak saya ganti nomor. Kan meme nggak pernah ngaku tuh dari sama saya kan ngomongnya kalau ibu tanya Mei si Pipi kerja di mana, duh Kak Mei Pipi kerja Ya, di emang saya mana, nggak tahu, nggak Pipi tahu bilang nggak ke tahu saya nggak kerja di Mei toko baju, Pak. ibu teh sudah tua kajeng ibu maneh ngomong naon wae teh ngarti ieu teh hate mah Nanti ibu ngan salah teu tangga, loba. ibu salah tangga. Ayeuna mah Jangan Mei pikiran saya kerja kayak gitu, kerja malam saya bilangnya jelek terus di mata orang, Pak, kayak ya gitu.
Sekarang meme dari dulu ngomong kerja di pabrik cenah. Ngomong Kakak saya sok kerja di diem, pabrik. iya mah. Pernah dikasih tahu, "Mei, hayu kita ketemuan bandingku hayang terang meme teh mana?" "Hayu Bu, malam soalnya saya kerja siang di PT Naon tadi Subang." Iya, saya dulu Tah, bukan Subang, kan? saya kerja dulu di Metro. Tah, itu yang gitu. jadi gubernur. Iya kan aku mah nggak pernah tahu Pak PT teh cuman iya we iya mah. Gitu Mbak, Pak. gini sebentar dulu. Ibu kan kenal Meme lama. Nggak lama sih Pak, jadi bandingku ngorek-ngorek sendiri hayang Ya, terang Pak. iya Nah, anak di mana gimana? Pertama gitu. Pipi pertama kabur. Nah, pas pertama saya Pipi pergi dari apa? Rumah. Dari Rumah. Parakan Garoket, Iya. ya kan? ada di Sadang. Nah, ketemu di Sadang. Di Sadang di siapa? Di temennya cowok. Siapa namanya? Tahu aku juga. Tahu. Pokoknya kenal di sosmed katanya. Nah, terus? Dijemput ke Garokek juga sama cowok. Oh, Terus dia bukan tuh- sama Meme. Bukan. Terus dia tuh nge-inbox ke saya. Teh pinjam baju, pinjam celana. Celana aku bau. Aku belum makan. Kesini aja Pi, kesini kasih. Sebentar dulu. Kesini apa Pi? Kesini kasih. Nah, berarti kan ketika Pipi di Sadang, berarti Meme udah kenal dong sama Pipi. Udah kan tapi belum ketemu sama sekali. Kenalnya di mana? Anu waktu itu saya ceritain yang pas mantan suaminya itu, topik Bentar mantan dulu. pacar saya. Kan ini kan Meme ketemu sama Pipi ketika Pipi di Sadang. Iya. Di Sadangnya di cowok, Iya. ya kan? Pertanyaannya adalah berarti sebelum Pipi di Sadang di cowok itu, Meme dong kenal dong sama Pipi. Emang sempet chatan kan, dia itu yang ngejelek-jelekin mantan suaminya teh mau Jadi kenalnya lewat chat. Ketemu juga belum pernah. Belum. Yang benar. Belum, sumpah, belum. Oh, belum. Terus Nah, Pipi kan mau pinjam baju, pinjam celana, alasan bau apa. Nah. Terus belum dikasih makan. Heeh. Terus sama saya, kesini aja Pi, ke kosan saya kesini kasih. Heeh. Terus ya udah Pi, minta nomor cowoknya aja yang di situ, kata aku gitu sama aku telepon. Cowoknya. Iya. Namanya siapa? Nggak tahu namanya siapa. Kan udah ditelepon. Agung, nggak tahu Sandi atau apa malu. Kan udah ditelepon. Iya kan aku nggak tahu, nggak terlalu penting juga kan. Oke, nanyain nama ditelepon. cowoknya. Habis telepon, Kata aku tuh anterin Pipi ke sini bisa nggak? Kata aku tuh ke Sinang Kasih, kata aku tuh digituin. Bisa tapi ngasih ojek mah bensin, kata cowoknya gitu. Saya dikasih sama aku, kata aku tuh digituin. Dia anterin nih jam 2 malam ke kosan aku teh, diantar sama cowoknya. Aku ngasih 50.000 ke cowoknya. Gak lama aku ngontek orang tuanya, bapaknya yang datang ke Parcong ketemuan sama aku. Dijemput sama bapaknya. Terus pulang. Pulang, gak lama kabur lagi. Balik lagi. Kabur lagi. Habis itu pulang dia belum kerja. Siapanya? Artinya apa? Pipinya belum kerja. Belum. Balik lagi. Kabur lagi. Udah balik lagi diterima. Diterima lagi sama aku tuh, udah kasihan. Nah, terus? Tapi kenapa? Alasan capek, aku urus adik-adik wae, capek, mama hamil wae. Pipi nanyain kerjaan terus ke aku bingung. Sedangkan Pipi kan gak bisa bicara. Terus sama aku mau dimasukin ke toko baju, harus ada tawar menawar, kata aku tuh digituin. Ya udah, kata aku tuh jadi bingung, kata aku tuh. Makanya aku kalau misalnya ada job, aku suka diajak. Dia kalau job diajak. Iya. Pipinya joget. Iya, joget. Nah, kalau joget dapat uang. Dapat uang. Rata-rata sekali joget dapatnya 1 jam 1 jam 100.000. 100.000. Uangnya dikasihin ke Pipi. Dikasih semua. Nggak dipotong. Enggak. Nah, Mama Pipi uangnya kemanain? Makan juga di aku semua. Makan dari sini. Sama Pipi uangnya dikemanain? Meme suka kasih Uang. duit tuh. Meme sok kasih uang tuh. Meme. Aku kasih uang ke kamu tuh ada Pak. Ada. Aku mah setiap jam nggak pernah dipotong. Sepanjang Allah, baju juga sama aku mah dicuciin. Aku kerja bangun pagi, sudah dia bangun atau apa, bantuin aku beres-beres gitu. Enggak. Uangnya dikemanain? Sok saya nggak ngerti ngomongnya. Uangnya dikemanain? Iya. 100, kadang 200. Sebulan lebih. Kan jarang ada job ya, jam juga kan kalau misalnya ada yang ngajakin kita Sebulan kan, dapat berapa kali job? kadang ini mah kadang juga kadang cowok tamunya kadang ada yang nggak mau ngajak. Oh. Karena kan yang dibutuhin nyanyi Pak, bukan joget sekedar joget-joget kayak gitu. Nah, sebulan di kosan dia berapa kali dapat job? Enggak ada tiga Ada 3 kali Pak, dia juga dapat. 3 kali 100 jadi 300.000. Ya, malahan dia dapat uang minta antar kan, beli baju kan. Dia beli baju, beli perlengkapan dia sendiri. Karena dia kabur dari rumah aja, dia cuma bawa Bawa baju baju doang satu, Pak, bawa bawa baju baju yang satu dipakai doang. doang sama dia. Jadi istilahnya Nggak percayalah lama uangnya dijemput tinggal sama- segitu juga karena Gak dibeliin lama baju. dijemput sama ibu, gak lama kabur lagi kan? Iya. Gak lama ibu ngechat ke aku, sedangkan aku WA Wisnu sudah dihapus.
Udah dihapus Saya lah cuma bisnis. dibaca doang. Nggak dibaca. dibales-bales, nggak dibaca. Enggak, ibu screenshotan ADD ke aku juga ngasih checklist satu, emang aku situ udah bisnis sudah dihapus. Itu mah cuma doang itu yang ADD yang cek satu. Yang aku baca Mei ada si Pipi lagi nggak? Pipi pergi lagi, tolong anterin, tolong pulang. Itu mah dibaca. Tapi aku ngechat pakai WA aku yang satu lagi kan ke ibu. Tahu nggak yang si Megan minta antar ke Cikopak? Ke Pleret Citeko. Minta antar, Minta antar itu teh tengah malam. cowoknya suruh anterin ke Citeko. Aku ngelarang karena apa? Karena peduli takut diapa-apain. Tanya aja sama anaknya. Pipi ke Citeko mau ke siapa? Udah jam 2 malam, Pi. Ya, jadi kan intinya gini. Intinya ya bahwa pertama Vivi memang sering keluar rumah. Nah, harapan dari ibunya nanti kalau Vivi keluar rumah, ketemu lagi sama Meme hubungi lagi ibunya saja, suruh diambil. Jadi kan, suruh diambil aja, Iya. suruh diambil atau bisa jadi hubungi staf saya, ya kan? Itu. Yang kedua, mengkelirkan. Ini kan kelirin pemahaman nih. Iya. Pemahaman ibu, Meme itu kerja loh. Kalimat kita kerja deh. Meme itu kerja itu dapat upah, gitu kan? Nah, kekhawatiran ibunya itu, Meme itu kerja melayani laki-laki, kan gitu loh. Nah, itu kekhawatiran Bu ya, kita jujur aja, khawatir melayani laki-laki. Apakah ada nggak peristiwa Meme mau melayani laki-laki? Aku nggak ada. Bukan, ini Mega, Vivi, nggak Vivi, ada. nggak ada sama sekali, Nggak ada. belum pernah. Belum pernah. Artinya kan yang penting tidak pernah melayani Iya, Tidak laki-laki, pernah. kan itu Makanya intinya. dari itu, makanya nggak enak itu yang dibilang prostitusi online. Ya, namanya orang tua ada kekhawatiran. Maaf, Bapak, ini kakak aku tah yang dikira cowok. Ini cewek nih. Iya, itu Jadi yang kakak masuk aku. kamar tuh ini. Iya, yang tomboy. Yang masuk kamar tuh ini. Iya. Ini yang ini. Pipi juga punya kontaknya, Dak. Oh. Soalnya kan sering diajakin makan. Ya. Jadi kan intinya nyampein ke ibunya dong, kamu tidak pernah Udah. membuka Vivi untuk melayani laki-laki. Nggak pernah. Sama sekali. Ya, Berani dengan konsekuensi hukumnya kalau bohong. benar. Gitu loh. Benar. Itu. Vivinya tanya sok Bu, pernah nggak? Susah Pak ngomongnya, dia nggak bakalan ngomong sama saya mah. Kalau sama temen dia pasti ngomong. Oh iya. Pernah bawa laki-laki gak? Serius. Kamu pernah dikenalin laki-laki nggak? Sama kita dikenalin semua, laki-laki enggak? Sama kita semua. sama kita semua di kosan. Pernah nggak? Nggak kurang paham, ya udah wis susah, ya kan? Nah, yang penting itu ke ibu nyampein itu. Nah, kemudian kedepannya lagi, yang penting ini nggak lagi datang. Kalau datang ya disuruh orang Iya. tuanya suruh ngambil atau saya ngambil. Terus berikutnya lagi, udahlah. Yang penting kan anak ibu sudah selamat, sudah ada di rumah, tinggal cari solusi untuk dibimbing. Iya. Agar tidak lagi dia kabur lagi, Iya. karena kan gitu kita. Kalau kaburnya masih di Purwakarta masih aman, kalau keluar Purwakarta ke Batam kemana-mana kan lebih berbahaya. Nah, kemudian peristiwa ini sudah dianggap selesai menurut saya. Tapi sempat si ibu kosan juga Tapi ngomong belum pas- Pak, soalnya Apa? si ibu kosannya malam aja kita di briefing dipanggil, si ibu kosannya nangis gara-gara pencemaran. Si ibu bilangnya Yang kosan kita itu kosan prostitusi abu online prostitusi Prostitusi online online semua. Terus pakaiannya Terus sampai seksi, ibu jual kosan itu minuman. sampai bilang kayak gini, bisa-bisa ditutup balik. Kalau emang nggak ada itikat Itikat baiknya baik. ibu ini, Mm-mm. malahan katanya emang terus Pak Bapak waktu Bapak juga datang ke kosan, Bapak kan Kenapa? istilahnya Katanya kenapa nggak nggak minta bilang izin dulu, dulu. nggak izin, nggak permisi dulu gitu. Ya kan saya nemuin yang punya kontrakan. Maksudnya si ibu yang punya kontrakan tuh, yang punya inilah propertinya Yang punya gitu. tempatnya gitu. Iya kan, saya kan bertamu, kan di situ nggak ada posnya, kan terbuka. Masalah itu nggak Nah pertanyaannya kalau saya datang itu nggak ada izin, yang laki-laki yang di kamar ada izin nggak? tahu. Kalau saya mencemarkan nama baik, kapan saya mestinya tuh tanya lagi sama bapak. Nah, kan Bukan itu masalah yang ibu posting. lagi ngobrol sama bapak Ya kan dirinya. saya cuma ditanya sama bapak. Hmm. Saya jawab apa yang saya lihat. Ya itu kan apa ibu yang juga saya udah termasuk temukan. bawa-bawa warung yang di pojok. Terus Emang benar kan saya ngomong? iya ada warung pojok. Ada Terus ibu warung. bilang jualan minuman kan? Minuman contohnya seperti Enggak apa? Kalau bilang ale-ale jual minuman kan enggak. kontra, Di warung pojoknya ada orang lagi minum. Lihat dong. Ada di Ya, itu. yang benar. Baru Di
di warung di pojoknya ada orang minum. Si ibu mengatakan di rumah itu orang siang-siang pakai baju kayak seksi. Iya. Iya kan? Iya. Di situ juga bajunya seksi Pada kan? seksi semua, kalau lagi di dalam Loh, rumah. kalau saya jujur aja kalau bantah-bantah ke saya, video di saya ada dong. Ketika itu di kamar laki-lakinya lagi ginian kok sama perempuan. Ya, artinya gini loh, nggak boleh juga. Ini dikembang-kembangin gitu loh. Menurut saya dikembang-kembangin ke lebih luas lagi, jadi runyem. Karena kalau dicari siapa yang salah segala macam, pasti semua juga ketemu salahnya. Kayak gitu loh Pak. Jadi misalnya ya di situ memang juga ada laki-laki dan perempuan di dalam kamar itu. Pertanyaannya adalah laki-laki di kamar itu izin nggak sama ibu kosnya? Kemudian itu sama satu sama lain terikat ikatan pernikahan nggak? Kan kalau dikejar-kejar kayak gitu, babak belur semuanya gitu loh. Gitu loh. Mau saya gitu loh. Tapi kan yang paling utama adalah pertama peristiwanya sudah terjadi pada masa lalu kan. Yang berikutnya tidak boleh lagi. Nanti kalau ini kabur dari rumah, lari ke meme nerima. Harus menghubungi orang tuanya. Kenapa? Walaupun dia sudah dewasa, karena dalam posisi dia itu disabilitas. Beda dong. Kalau sudah dewasa dia normal, nggak ada urusan. Tapi karena dia disabilitas, tetap harus di bawah pengawasan orang tua. Nah, urusan di rumahnya dia diciwit, nggak dikasih makan misalnya, andai kata gitu, atau apapun, itu urusan domestik. Itu loh, Iya, kan jadi urusan kan kita. Itu yang jadi alasan dia kabur Pak. Nah, Juga. bukan urusan kita. Kalau saya gitu aja. Nah itu, jadi ya bahwa saya misalnya dianggap datang ke situ nggak izin dulu sama yang punya rumah, ya saya minta maaf. Karena di situ juga kan yang gini, kan tempatnya bukan rumah saya, rumah pribadi nih. Saya bertamu masuk ke dalam, kan bukan begitu. Ini kan tempatnya sudah dikontrak-kontrakin. Pertanyaannya, ketika Meme masuk ke situ, izin ke punya rumah nggak? Memi. Ini, Pipi. Enggak. Beberapa hari? Sebulan. Enggak, izin punya rumah juga kan? Pertanyaannya, kenapa ini sebulan nggak izin yang punya rumah, kok saya datang ke situ dipermasalahin? Kurang tahu juga. Gitu loh. Kurang tahu Pak. Gitu. Nah, gitu. Jadi, nah si ibu tidak bilang warung itu jual minuman, tapi di warung itu ada, waktu itu ada minum. Gitu loh. Dan kita jujur-jujur aja udah pasti ada. Ya Jujur kalau kan? untuk masalah itu nggak tahu juga. Ya kan? Jujur pasti ada. Jalan sekarang mah jangan saling silung gitu dah. Walaupun kita orang awam, orang kampung, garoge mah kampung, tapi dah sente bodoh teuing gitu. Jadi terang we lah saeutik-eutikeun gitu. Dari intinya susah kan? Gitu ya, sekarang gini aja, kalau saya sih ya terserah mau akur, mau gugat-gugatan. Buat juga harus gede duit atau Pak? Hah? Ya makanya kalau gugat-gugatan repot semuanya. Emang misalnya kalau gugat-gugatan nanti bolak-balik dipanggil, minta ongkos, kerjaan berhenti. Nanti tamu-tamunya yang di Purwakarta tambah tahu, jangan panggil dia lagi bermasalah. Lebih susah kan? Gitu. Ya udah, kalau saya sih saranin akur lagi dengan catatan Kalau kabur lagi nggak usah ya diterima. ibunya buka aja pikiran Aja lagi yang etikat kita mah nggak ribet, nggak eta dari awal juga, cuman gitu permintaan saya. Kalau si Pipi datang tolong Iya. saya. WA aja minimal. Terus sekarang kan yang dari pihak itunya banyak tuh yang WA, yang nelpon nggak Pihak tahu mana? siapa-siapa. Pihak kosan Teman itu aku yang kosan sampai ada sekarang yang juga Pak. ada yang ngancem-ngancem kan, saya laporin lah, saya segala karena yang katanya aku ngomong minuman itu kan nggak enak. Aku mah jadi di blog Ya nggak bisa soten, juga dilaporin. nggak di blog Kan ibu soten. tidak nyebutin Iya. orang bahwa orang si A itu jual minuman, kan tidak. Tapi bikin kumahnya Pak, bikin Ibu nggak tenang. caranya biar nggak pusing, Ya, nomor HP-nya ganti. ya. Udah, nomor HP-nya ganti. HP-nya ganti terus save lagi aja nomor aku gitu. Nah, nomor ibu, tapi jadi Soalnya kan kasih nomor- orang. Soalnya kan nomor aku jadi diblokir Sama siapa? sama ibunya. Gitu. Soalnya terlalu banyak, ada 10 orang, 20 Ya karena orang. ibu WA akunya diblokir, jadi aku nge-WA lagi lewat HP ini. HP ini diblokir. Enggak, dari pertama juga belum diblokiran, dikasih lagi ke sini, Yang dikasih punya lagi posisi ke siapa sini. sih? Enggak, sudah diblokir. Yang punya kosan Ibu Yeti. Bu Yeti. Lihat itu orang situ. Iya, yang rumahnya gede yang modelan Cina. Yang kayak kelenteng Cina
di Ya, depan. yang di depan. Iya, Berarti yang aku bilang itu. Ntar dulu, HP materi. Itu mah kan dulu yang punya pegawai pajak. Pajak Juli. Pajak Juli gitu. Perusahaan tentara. nggak tahu kalau masalah. Ya rumah itu mah dulu Pajak Juli teman saya. Iya, lagi sakit kan sekarang. Oh, istri namanya Bu Yati mungkin. Iya, istrinya Iya, dia. iya. Kenal saya sama teman. Karena saya pernah jadi saksi nikah di situ. Oh. Kayaknya dari dua kaget lah kok ada jadi bawa-bawa kosan gitu. Iya, apalagi ibunya sampai Sampai nangis nangis, kan. bapak Ke saya sampai juga nggak mau makan lagi setrum. Bapaknya nggak mau makan kan bilang katanya Neng ini gimana, ibu pengen baik Kalau lagi misalnya nama iya kosan kalian ibu. pada kayak gitu, ibu juga ada CCTV kata ibu tuh gitu. Masa saya ngediamin anak-anak saya anak-anak kosan saya pada gitu. Ya tapi faktanya juga ada. Apa? Waktu saya ke situ ada yang lagi Kan dua. kalau siang mah nggak apa-apa tuh bapak. Ada siang dan ya artinya harusnya nggak boleh. Kita kan beda-beda Ini kamar, kalau Bapak. kalau ngomong adab ya. Bukan kita bapak. Ya bukan artinya, bukan gini loh. Gini bukan urusan teteh ya, bukan urusan teteh. Artinya kalau mau dibenerin gitu kan. Kalau ada orang yang bertamu di situ, sebaiknya diterima ada ruang penerima tamu. Jangan di dalam. Kan susah juga. Gitu. Ya udah, kan yang penting kan yang sekarang ini clearin. Kan kalau jelasin aja di rumah di apa di tempat itu tidak pernah ada transaksi apapun. Intinya itu kan, itu murni teteh-teteh yang kerjanya jadi VL, ya kan, di tempat karaoke, kosnya di situ, ya kan, di situ juga membawa anak-anaknya untuk tidur, selesai kan, ya wis, itu kan kosnya juga nggak pada pulang, nggak ada pada bubar, sambil berdoa mudah-mudahan ke depan tamunya banyak yang nyanyinya. Kata istri Ada tuh bapak. Hah? Ada mah nggak ada tuh bapak salah dia nun. Kumaha? Mudah-mudahan. Dan istri-istrinya berdoa juga mudah-mudahan Aduh, suaminya suaminya tidak kagak pergi ya. ke tempat karaoke. Aduh, bapak aja kan. Tapi ayam meren bapak seetik. Gitu lah. Kemudian misalnya kena beki awe memang bapak. Bagi awe memang pasti bapak ya wah. Emang anu tempat nusuk karaokean itu nu beuki awewe? Nya tuh bapak. Oh gitu. Katanya cuma nyanyi. Nyanyi kan hiburan bapak yang mumet kerja. Yang nggak ada masalah. Nggak Kan ada istrinya masalah. juga tidak mempersoalkan atau cuma nyanyi aja. Iya, kan iya. Nyanyi plus Masa minum. Istrinya marah-marah Ya cuma sekedar kan? nyanyi dong. Nyanyi plus minum, pulangnya abok, datang ke imah riet, pasti aja yang pemajikan. Jangan ngobat bapak. Jangan ngobat. Ngobatnya jangan. Oh, jangan. Jangan. Udah. Ya udah sok sama sama ibu sekarang clear ya. Tidak ada lagi ancam-ancaman, tidak ada lagi saling mau niat saling melaporkan, tidak ada WA-WA yang nggak baik. Ya, clear bahwa kontrakan itu murni orang-orang yang kos secara kebetulan saja kerjanya adalah pemandu lagu, gitu kan? Dan pemandu lagu itu legal, gitu kan? Gitu. Nah kemudian tidak ada yang kamar nomor 12 itu nomor 12 ya? Oh nomor 2 itu dulu pernah ada si ini masuk, habis itu masuk laki-laki. Yang jelas yang masuknya itu adalah perempuan. Itu kakak kamu, wajahnya tomboy. Oke? Selesai kan? Nah, udah, nggak usah diperpanjang lagi. Clear, yang penting. Dia tadi bilang Siapa? Enggak. Si ibunya cuma pengen si tetenya minta maaf secara baik-baik mamahnya si Mega. Sok ibu nyampein aja nggak ada masalah. Dia nanti ngelihat Nyampein permintaan maaf waktu itu saya menyebutkan sesuai yang diomongin aja. Sok ibu ngomong. Saya minta maaf kalau tuduhan saya di kosan itu ada Online. prostitusi online karena ternyata di situ ada tempat kos. Ada sama yang punya rumahnya ibu siapa? Ibu Yati. Ya. Untuk Ibu Yeti saya minta maaf. Cukup kan? Nah, kamu ngomong apa? Sok. Nah lain kali Mega kamu juga jangan keluar-keluar. Kalau mau keluar bilang dulu sama orang tua kamu, jangan jadi seperti ini. Jadi geger satu kosan, tidak tahu apa-apa, jadi ke bawah-bawah. Oh, ya udah wes ya. Ya nanti tinggal cari cara ya gimana ini fully bisa betah di rumah. Bisa masak nggak?
masak lagi di rumah, nyuci lagi, nyetrika lagi, hidup santai gitu. Tapi walaupun mengembalikan anak yang sudah masuk ke dunia malam itu perlu waktu, tapi saya yakin bisa. Dan sekali-kali ibu nanti dibawa sekedar konsultasi, dibawa ke Ajengan Cireok Bu ya, Ustadz Endang. Ya nanti kalau di situ sih nggak bisa kos ya, karena perempuan, kalau laki-laki bisa, kalau perempuan nggak bisa. Tapi di situ bisa dibawa berkonsultasi. Nanti banyak yang sudah sembuh. Ya, udah malam bin salaman. Apa yang musuhan? Udah, yuk. Sok, mohon. Ya. Ya. Ayo dah, kamu minta maaf sama udah nyusahin banyak orang. Tong kabur dia nyepin. Oh, gitu ya. Kamu jangan kabur lagi, diam aja di rumah. Oke ya. Ngapain sih kita ribut? Karena keributan tuh nggak pernah membuat kita hidup bahagia. Mending cari rezeki yang membuat kita bahagia. Kita doain mudah-mudahan ini dapat suami-suami yang bertanggung jawab. Amin. Dan ini mudah-mudahan juga segera pulih untuk tetap tinggal di rumah dan suatu saat juga punya jodoh. Ya, pokoknya semua orang kita jodohin punya jodoh.